Baik, sahabat-sahabat sekalian, alhamdulillah kita buka kajian pagi ini ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala israfil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisan yafqahu qawli waj'al li wazran min ahli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi kajian tentang hutang piutang dan riba ya. Insya Allah yang akan kita bahas. Cuman kalau secara kajian itu agak berat, tapi saya akan bercerita saja melalui alur ya. Mungkin nggak terlalu detail karena riba itu ada kajiannya tersendiri. Kemudian ya kita akan coba ambil untuk bahan pengantar diskusi ya terkait yang kita alami dalam kehidupan sehari-hari. Jadi di grup ada beberapa pertanyaan terkait cicilan lah, hutang, cicilan dan sebagainya kan macam-macam ya. Bentuknya sekarang banyak fasilitas yang kita bisa pergunakan ketika ada kebutuhan gitu. Jadi dari mulai yang kebutuhan pokok, kebutuhan yang sekunder, bahkan yang tersier begitu. Nah, fasilitas itu kemudian banyak sekali ya. Itu juga kita ingin tahu begitu, apakah definisi riba itu semua hal yang terkait itu riba atau enggak gitu kan ya. Nah, nanti kita akan bahas perbedaan pendapatnya banyak ya dalam persoalan fikih riba ini karena riba itu sangat masif, konsekuensinya berat di sisi Allah. Perumpamaannya itu seperti orang yang nanti berenang di sungai darah ya, saking kezolimannya besar gitu. Tapi ada level-levelnya gitu. Riba itu terdiri dari 73 pintu katanya, yang paling rendahnya seperti orang yang berzina dengan ibunya. Ya, tapi dengan dinamika kehidupan kondisi hari ini tanpa fasilitas-fasilitas tadi nyicil dan sebagainya, gimana ini kaitannya begitu kan? Apa ya kita sanggup untuk mungkin tadi ya beli rumah, beli kendaraan dengan kondisi yang ada hari ini ketika dilakukan secara tunai. Sementara ada kebutuhan yang sifatnya mendesak ya, urgent, sesuatu yang kita butuhkan, tapi tidak ada cara lain kecuali dengan mencicil. Nah, makanya nanti kita akan perdalam melalui sesi diskusi. Nah, saya akan coba sharing sesuai skema yang tadi saya kirim ya melalui grup ya. Baik, sesuai alur saja saya tidak akan terlalu dalam terkait ini nanti mudah-mudahan di dalam sesi pertanyaan ya insya Allah sambil jalan nanti bisa ditanyakan lagi jika ada hal-hal yang kurang puas terkait dengan persoalan riba begitu ya. Nah, jadi judulnya hari ini adalah hutang piutang dan kategori riba gitu ya. Ini sebuah kajian pengantar. Insya Allah hari ini kajian hari Rabu tanggal 16 Desember 2020. Nah, kita akan coba alur pembahasan dan diskusi ya. Jadi alur diskusi dan pembahasannya kira-kira seperti inilah gitu untuk memperkenalkan terkait dengan riba gitu. Tapi sebenarnya bukan itu yang terpentingnya. Yang terpentingnya adalah bagaimana kita bergerak mencari atau membangun penghidupan, itu yang lebih penting gitu ya. Nah, terkait dengan alurnya, jadi dimulai dari kebutuhan hidup manusia ya, bahwa semua manusia Allah ciptakan dalam keadaan fakir. Artinya kita membutuhkan banyak hal gitu. Kita membutuhkan yang pokoknya membutuhkan makan gitu. Tanpa makan kita tidak bisa bertahan hidup gitu. Sehingga dalam rangka untuk memperoleh makanan harus diupayakan. Kalau hari ini kita harus bekerja, memperoleh gaji, penghasilan, kemudian itu kita belanjakan ya untuk kebutuhan pokok gitu.
Tapi di luar makanan manusia butuh pakaian juga gitu, khususnya untuk menutup auratnya, untuk beribadah. Tapi pakaian itu bukan hanya terkait pakaian yang kita gunakan sebagai garment ya, tapi juga pakaian tuh semua yang kita eh, apa ya, peralatan perhiasan yang kita pergunakan hari ini. Kita butuh kendaraan untuk melakukan aktivitas. Bahkan hari ini bisa jadi dengan aktivitas yang banyak ketika menggunakan kendaraan umum jatuhnya lebih tidak efisien misalkan. Ya pertama waktunya lebih lama dan bisa jadi ongkosnya lebih mahal gitu kan. Jadi apa namanya, kita juga butuh kendaraan sebagai pakaian, kita butuh laptop. Tergantung setiap orang ya kerjanya di bidang apa, tapi rasanya hari ini sekolah aja butuh laptop, butuh gadget lah begitu kan. Itu semua adalah pakaian-pakaian yang kita butuh untuk menyelenggarakan semua aktivitas kehidupan kita untuk beramal. Bahkan hari ini untuk menggelar kajian Rabu butuh laptop, butuh kamera, butuh internet begitu ya. Itu kan ongkos semua ya, ongkos semua. Ya. Tapi dengan ongkos itu tentu yang diharapkan adalah daya amalnya semakin kuat, bisa memberi manfaat yang lebih besar dan lebih luas dalam rangka mengharap wajah Allah, ridha Allah. Gitu. Nah, kita akan satu-satu saja. Jadi kita mulai, ada sebuah hadis dari riwayat Ibnu Majah dan Abu Daud. Gitu. Sungguh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh akan datang atas manusia suatu zaman di mana tidak akan tersisa seorang pun kecuali para pemakan riba begitu. Barang siapa yang tidak memakannya, maka dia akan terkena debunya gitu. Jadi apakah kita sudah sampai di zaman itu? Ya nanti kita lihat ya, kita akan lihat. Gitu. Nah jadi dimulai dari kebutuhan hidup. Ada siklus kehidupan manusia dan tadi ada jenis-jenis kebutuhan dan pembelanjaan. Ini ada ilmunya tersendiri ya. Jadi kalau ilmu infak sesuai di Al-Quran kan ada urutan belanja itu. Infak itu kemana saja gitu kan. Bahkan seseorang yang kemudian mencari nafkah, kemudian dengan itu menghidupi keluarganya, itu masuk ke fisabilillah. Rasulullah mengatakan demikian, gitu kan. Tapi bedanya tipis dengan orang yang bekerja, tapi dia berniat untuk memperoleh tumpukan harta, ya. Karena ingin punya rumah luas, besar, punya kendaraan mewah, ingin menikmati lifestyle yang berlebihan, itu masuknya sudah bukan fisabilillah, tapi jalan syaiton. Nah, sementara ukurannya ya relatif, tergantung ya. Orang yang tinggal di Jakarta dengan di Bandung, dengan di Bogor, dengan di Jogja nggak sama kan kebutuhan hidup bulanannya gitu. Living cost-nya tidak ada yang sama gitu. Orang yang sudah berumah tangga dengan yang belum berumah tangga beda. Orang yang berumah tangga yang belum punya anak dengan yang sudah punya anak beda. Ada yang anaknya masih kecil-kecil, ada yang anaknya sudah remaja, ada yang sudah tadi ya kuliah, itu beda lagi gitu. Jadi relatif kalau besarnya berapa-berapanya begitu. Nah tapi Allah menjamin sebenarnya Allah itu memberi nafkah sesuai tanggungan gitu ya. Jadi tidak ada satupun tanggungan yang Allah izinkan hari ini kita ikut memelihara, kecuali itu sudah ada jaminan Allah sebenarnya. Ya anaknya satu, ya paket rezekinya sudah ada dengan anak satu. Anaknya tiga, ya paket rezekinya include dengan paket rezeki anak tiga gitu. Mau anaknya 10, lebih besar lagi kantong rezekinya gitu. Tapi kan belum tentu bendaharanya mampu untuk mengakses rezeki yang telah Allah jamin itu gitu. Jadi bisa jadi ketika rezekinya banyak, anaknya banyak, tapi karena melalui saluran orang tuanya pola belanjanya nggak sehat. Ya sehingga Allah kadar itu, ya tidak Allah berikan akses kepada rezeki yang full, ya karena kalau nggak habis sama orang tuanya aja belanjanya gitu kan. Bahkan mungkin orang tua belanja
membangun sebuah pola kehidupan yang kemudian akan merusak si anak-anaknya yang melalui rahim istrinya itu kan. Jadi Allah mengkadar, tapi kadang kemudian manusia jadi bingung. Kenapa kok dikasih anak banyak tapi rezekinya kok terbatas gitu? Ya karena yang dijadikan bendaharanya belum amanah gitu. Itu bisa seperti itu. Nah, jadi siklus kehidupan manusia tadi dari dia masih bayi, tumbuh menjadi ya balita, kemudian remaja, kemudian selesai pendidikan, kemudian bekerja begitu ya. Kan gini polanya itu umumnya. Awalnya si anak ini ikut numpang di rumah orang tua ya. Ini skenario yang umum terjadi ya. Hari ini dinamika yang kita hadapi. Anak ini ikut di rumah orang tua, setelah dia selesai kuliah, dia berusaha untuk melamar pekerjaan kan begitu. Dia lamarlah sana sini, ya tentu mungkin yang dekat-dekat ya dengan tempat tinggalnya itu. Akhirnya dia diterima, bekerjalah dia. Dia belum punya rumah, dia masih tinggal di rumah orang tuanya, tapi dia sudah bekerja. Ya paling ketika punya penghasilan dia ikut bantu biaya listrik gitu ya, atau biaya belanja bulanan nyumbang lah ya, karena masih ikut bareng dengan orang tuanya. Tapi kemudian ketika bekerja ketemu pasangannya, akhirnya menikah, akhirnya berumah tangga, nah ini belum punya rumah kan, diskusi itu mau ikut di mana nih sementara ya, masa udah nikah masih ikut orang tua atau mertua gitu kan, akhirnya mereka mungkin musyawarah, diskusi, ya sudah kita kontrak dulu gitu, kita cari kontrakan. Atau ada juga yang kemudian hasil musyawarahnya gimana kalau kita nyicil rumah saja kan gitu. Ya tentu di usia segitu mungkin belum lama pengalaman bekerja, gajinya juga masih terbatas. Ya pilihannya ada dua, satu nyicil atau yang satu ngontrak gitu kan ya. Nah, ketika mungkin di awalnya ngontrak dulu, kemudian bekerja selama beberapa tahun ya dengan kondisi sudah berumah tangga, akhirnya punya anak ya. Akhirnya punya anak, tambah lagi kebutuhannya kan? Tambah lagi kebutuhannya. Terus mulai mikir, sayang juga ya kalau terus-terusan ngontrak kan uangnya hilang begitu saja. Tapi kalau kita nyicil kan uangnya nggak hilang gitu. Jadi itu bisa jadi rumah ketika masa cicilannya sudah selesai kan. Akhirnya mereka hunting lah, cari rumah kan. Karena tadi sudah terikat oleh tempat kerja, ya cari rumah. Ketika dia keliling nyari rumah yang di daerah seputaran tempat kantornya lah gitu. Kita analogikan aja, mungkin di daerah Jakarta Pusat atau di Jakarta Selatan atau dimanapun gitu ya. Dia menemukan bahwa harga tanahnya mahal semua yang daerahnya dekat dengan kantornya gitu kan. Mungkin dapatnya sangkar burung gitu ya. Kalau di Jakarta bisanya cuma nyewa apartemen yang kecil begitu ya. Atau ngontrak rumah sama yang kecil, ketika dia tadi mau nyicil, ternyata nggak ada rumah di kota yang harganya sesuai dengan kemampuannya. Akhirnya lama-lama dia mulai bergerak menjauh dari kantornya kan. Makin jauh dari kantornya, masuk ke daerah suburban, itu makin terjangkau. Dengan harga yang sama dapat tanah lebih luas, ya kan, dapat rumah yang lebih luas gitu. Nah akhirnya berpikir kan, wah kalau gitu kita makin jauh aja karena sayang kalau terlalu dekat kota dapatnya cuma kecil nih, sayang uangnya. Akhirnya kerjanya di Jakarta, tinggalnya mungkin ya komuter ya, entah di Bekasi, entah di Kerawang, entah di mana lah pokoknya ya. Pokoknya jauh aja lah, mungkin sejam, 2 jam bahkan gitu kan. Tapi dapat tanah dan rumah yang lebih besar. Nah kerjanya masih tetap di perusahaan yang sama, bolak-balik setiap hari berangkat sebelum subuh, supaya nggak telat, supaya nggak kena 3-in-1, supaya nggak macet, pulangnya pada Isya, supaya sama, nggak kena macet, nggak kena 3-in-1 ya kalau dulu. Kalau dikasih ganjil genap lebih repot lagi, nyari tebengan, nyari macam-macam lah gitu ya. Nah, itu pola yang dihadapi oleh rata-rata manusia yang hidup zaman sekarang gitu. Sehingga
ketika dia mulai melihat ya kerja di kantor jauh, waktunya habis, ya lama-lama capek juga gitu ya. Ternyata karena ongkos pulang pergi itu mungkin tidak di-cover oleh kantor, itu motong dari gajinya juga kan. Lama-lama setiap bulan BEP gitu. Balik modal kerja itu ya nggak ada sisa, habis. Syukur-syukur yang apa namanya balik modal, artinya penghasilannya habis dengan pengeluarannya. Yang repot kan yang defisit, ya. Jadi ongkos untuk melaksanakan kegiatannya lebih besar ketimbang penghasilannya, sehingga lama-lama kan harus berhutang ya. Harus berhutang, harus cari fasilitas kredit dan lain sebagainya. Ya kira-kira gitulah polanya gitu ya. Kenapa bekerjanya tetap harus di kantor yang sama? Kenapa harus menempuh jarak perjalanan sejauh itu? Itu juga merupakan yang sebenarnya harus dievaluasi gitu kan. Karena sebenarnya yang namanya rizki, khususnya penghidupan, itu akan mengikuti dimanapun ada manusia kan. Jadi kalau kita tinggal di Bekasi, kalau kita tinggalnya di Karawang, ya di sana kan juga ada manusia ya. Di sana banyak kebutuhan juga, dari A sampai Z itu kebutuhan manusia itu peluang semua gitu. Ya kalau dia memang expert, ahli dalam bidang tertentu, dan memang kantor yang katakanlah membutuhkan jasanya itu hanya ada di Jakarta, ya tentu dengan standar gaji yang lebih tinggi, sehingga dia nggak ada masalah juga jauh ya. Tapi ada orang yang jauh-jauh pergi ke tempat yang jauh jaraknya, yang sebenarnya kalau pola kerja seperti itu juga banyak di sekitarnya gitu kan. Nah hal seperti itu gitu. Nah yang repot tadi ketika semuanya itu berkembang kebutuhan, kantornya terikat di lokasi yang sama, kemudian penghasilannya menjadi terbatas ya, karena mungkin kantornya itu juga kan tidak secepat pertambahan pengeluaran gitu, pemasukannya itu naik, jabatannya naik, gajinya, dapat bonusnya itu nggak sama. Akhirnya ngobjek sana sini gitu ya, repot lah hidup manusia itu gitu untuk dalam rangka memenuhi kebutuhan hariannya. Nah akhirnya kemudian semuanya dicicil kan, terpaksa harus beli mobil dicicil. Kemudian nanti anak udah gede butuh motor, nyicil juga gitu. Mau renovasi rumah nggak ada uangnya, ya cari pinjaman juga gitu kan. Intinya itu akan dihadapi. Tapi kemudian nyicilnya itu kan atas dasar penghasilan yang di masa yang akan datang kan. Jadi dia berasumsi bahwa katakan dia terima gaji, dia itu akan tetap memperoleh gaji itu sekian tahun ke depan. Kalau punya KPR 10 tahun, 15 tahun, berarti kan 15 tahun mudah-mudahan nggak di PHK gitu. Atau mudah-mudahan kantornya nggak bangkrut kan. Baru masuk tahun ketiga, kalau kantornya bangkrut, repot dia. Harus pontang-panting cari pekerjaan lain dalam rangka untuk bisa meneruskan cicilannya. Atau kalau ternyata dia kemudian sakit gitu, sehingga tidak bisa bekerja, lama-lama di layoff, itu gimana gitu kan. Jadi sangat banyak variabel-variabel yang tak terduga dalam kehidupan. Jadi maksudnya yang ingin saya highlight adalah kalau orang mengambil itu menjadi sebuah kewajaran, akan tersiksa hidupnya gitu. Nah, tapi alhamdulillah Allah memberikan pengajaran melalui Al-Quran gitu, bahwa sebenarnya rezeki itu Allah yang jamin ya. Rezeki itu Allah yang memberikan gitu. Pintu-pintu bisa dari mana saja gitu. Tugasnya manusia adalah berupaya, sisanya tawakal ke Allah. Jika tawakal, Allah yang mencukupi. Jika bertakwa, Allah yang memberikan jalan keluar dari semua problem dan juga rezeki dari arah yang tak disangka-sangka gitu. Jadi sebenarnya ketika kita tahu tadi kehidupan itu seperti itu ya, itu sistem ya yang menciptakan ya. Karena apa? Karena urbanisasi ketimbang transmigrasi misalkan tidak balance. Lebih banyak orang numplek di kota kan.
Jadi urbanisasi dari desa, dari mana-mana semua, dari daerah semua pindah ke satu kota karena semua berasumsi bahwa mencari peruntungan dan perbaikan itu harus ke kota gitu. Ya kalau numplek orangnya banyak, ya kompetisinya jadi banyak juga, penyedia jasanya jadi banyak juga. Akhirnya semua harus berjuang, berkompetisi, sikut-sikutan dalam rangka untuk mencari sesuap nasi lah gitu kan. Tapi nggak banyak tuh yang mau pindah, transmigrasi, menghidupkan lahan yang mati, ya memakmurkan sebuah daerah yang mungkin di sana masih belum semaju di ibu kota gitu kan. Wah, peluangnya jauh lebih banyak gitu kan. Cuman manusia itu kurang mensyukuri apa yang ada di sekelilingnya dan membangun gitu. Tapi lebih mencari yang sudah jadi apa, saya ikutan aja deh gitu. Mudah-mudahan saya dapat bayaran di situ. Nah, hal-hal seperti itu kalau kita katakan sekarang kaum proletar ya, kaum buruh. Ya. Bahkan petani pun sudah jadi kaum buruh kan, buruh tani karena tanahnya sudah dijual, dibeli oleh investor-investor di kota, bahkan dari luar negeri, sehingga Pak Tani sudah tidak punya sawah, tapi dia ikut bekerja di sana gitu. Anak-anaknya Pak Tani jadi tukang ojek gitu di kampung gitu. Jadi sawah udah nggak ada, hasil jual sawahnya dibeliin motor, dibelikan macam-macam gitu ya, sehingga kehidupannya tidak lagi punya alat produksi. Dia menjadi buruh saja, datang bawa tenaga, ada yang butuh keahlian saya menggarap tanah nggak gitu kan ya, saya digaji aja gitu. Itu terjadi. Nah, itu manusia ya. Kemudian tadi cicilan kredit, fungsi dan tujuan meminjam ya. Dan beda nekat dan tawakal gitu. Tadi sekilas saya sudah bahas. Jadi kalau misalkan tadi fungsi dan tujuan meminjam, di Islam qard ya, pinjaman itu ada babnya tersendiri gitu. Artinya bukan pinjaman itu haram gitu. Tapi ada syarat-syarat yang ketat, harus hati-hati karena dia akan bisa menyeret kepada sebuah kondisi kehinaan dan kesulitan gitu kalau tidak dihadapi, disikapi dengan proses seleksi yang ketat gitu. Nah, jadi fungsi dan tujuan meminjamnya apa gitu. Pinjaman ada yang sifatnya konsumtif, ada yang sifatnya produktif. Dua-duanya sama aja prinsipnya. Tadi ya, ketika kita bekerja, punya penghasilan, kebutuhan meningkat, gitu kan ya, yang kita sebenarnya harus upayakan, ya mohon ke Allah dengan mensyukuri semua yang ada, adalah agar dayanya ditambah, gitu. Kalau dayanya ditambah, ya, maka si pengeluarannya bertambah pun karena daya bertambah ini juga akan mewujud menjadi sumber rezeki yang lebih besar ya kalau seseorang bisa mensyukuri kehidupan. Tapi kan biasanya manusia itu akhirnya mengandalkan kantornya, mengandalkan gajinya, jadi mengandalkan orang yang memberi kerja gitu. Ya dia bisa ngantor sambil buka usaha di rumah ya. Mungkin istrinya punya kompetensi apa, ya tetangganya punya kompetensi apa. Orang yang bekerja di kantor punya penghasilan, dia bisa kelola dengan pola hidup yang qanaah, sebagian itu bisa dia tabung, kemudian dia lihat sekitarnya, jangan-jangan ada tetangganya, ada saudaranya yang punya keahlian tapi nggak punya modal, ya kan? Nah itu kalau dia investasikan dalam membangun kehidupan ya, membantu orang lain, bisa jadi dia tadi bekerja dapat gaji yang bagus karena pola hidupnya itu qanaah ya, sesuai dengan kebutuhan saja, tidak berlebihan. Nah selebihnya dia sedekah dengan cara muamalah bisa juga. Tadi bantu orang, kerjasama, syirkoh dan sebagainya. Jangan-jangan usahanya yang dia bangun bersama saudara ataupun tetangganya karena berkah di sana, ya karena ada pengetahuan dan niat ya ingin bersedekah memperoleh wajah Allah, itu malah maju.
Sehingga ketika dia sudah pensiun, tidak lagi terima gaji, usahanya udah banyak. Kenapa? Karena selama dia bekerja, penghasilannya itu dia sedekahkan untuk bekerja sama dengan banyak orang membangun kehidupan ya, penghidupan gitu. Nah, jadi kembali tadi, qanaah itu sangat penting ya. Nah, kemudian ketika tadi misalkan dia menghitung dengan kondisi hari ini saya harus bergerak untuk menambah amal, saya nggak punya kendaraan, ya sehingga saya naik kendaraan umum. Nah, kalau naik kendaraan umum untuk sendiri mungkin sih hemat ya. Tapi kalau harus nganter anak, nanti nganterin juga naik angkot, ya terus pulang lagi, ya nanti suaminya juga sama naik angkot, istrinya punya aktivitas juga naik angkot. Di total-total dihitung biayanya jadi besar karena ada 5 orang anggota keluarga semuanya naik umum. Kalau sekarang naik Grab, naik Gojek dan sebagainya, dihitung-hitung sehari itu, wah bisa gede banget kan. Ya. Tapi kalau punya mobil, mereka bisa mengoptimalisasi waktunya, bisa gantian nggak kalau misalkan kita punya satu mobil, bisa nggak urusan ini kita selenggarakan semuanya jadwalnya kayak apa, kita akuran dulu gitu kan, kita sharing makainya gitu kan. Nah, kalau seandainya ternyata setelah dioptimalisasi kendaraan satu kurang, harus nambah motor, dihitung lagi optimalisasinya gimana. Kalau optimal, ya beli aja gitu. Nah, itu boleh tawakal ke Allah seperti itu. Tapi kalau seandainya tadi motornya masih berfungsi, masih bagus, tapi kayaknya udah agak ketinggalan zaman, saya pengen ganti yang lebih model baru gitu kan ya. Dia kredit minjem, yang ini dijual, sisanya nyicil untuk dapat yang baru gitu kan. Kemudian dia bilang kita tawakal aja nanti adalah rezekinya gitu ya. Bisa jadi itu bukan tawakal, itu nekat gitu, karena ada hawa nafsu, ingin barang yang mungkin lebih baru modelnya gitu kan ya. Padahal yang kemarin masih bagus dan fungsinya juga sama aja gitu. Nah, jadi sulit tuh mengukur mana yang kebutuhan, mana keinginan, mana hawa nafsu, mana belanja yang Allah ridhoi. Jadi kalau cicilan kredit itu akan selalu ada, ya. Karena manusia butuh, tapi ketika kita mengambilnya, dasarnya apa gitu. Ya, kalau dasarnya adalah karena ingin menambah daya, bagian dari jalan membangun tawakal ke Allah, nggak apa-apa diambil gitu. Tapi kalau ada hawa nafsu, ya, menginginkan barang-barang yang berlebihan, ya, tapi kemudian mencari-cari alasan justifikasi pembenaran, Allah kan nggak bisa ditipu ya. Allah tahu niatnya apa gitu. Nah, jadi problemnya bukan cicilan dan kreditnya, problemnya adalah manusia seringkali melakukan pilihan dalam hidupnya itu tidak betul-betul mengukur atau mengoptimalisasi dulu sesuai dengan yang betul-betul butuh saat itu gitu. Karena sebenarnya kalau kita butuh pasti rezekinya ada. Kalau memang sudah butuh, kalau sudah waktunya butuh dan memang harus ada, Allah akan mengadakan jalan untuk memberikan apa yang dia butuhkan itu dari manapun nanti Allah berikan gitu ya. Nah, jadi bisa seperti itu gitu. Nah, jadi ini contohnya tak terbatas, jadi akan lebih mudah nanti kalau kita diskusi ya. Kalau beli ini gimana, kalau model begini gimana. Jadi misalkan KPR, kita butuh beli rumah, katakanlah kita butuh beli rumah. Kita kan juga harus melihat, KPR ada dua. KPR itu ada yang konvensional, KPR ada yang syariah. Gitu. Orang memperdebatkan ya, wah yang syariah sama aja, bahkan bunganya lebih mahal katanya gitu kan. Tapi secara esensi berbeda ya. Ya kembali lagi sebelum mengajukan KPR, yaitu tadi kita harus mengukur dulu apakah sudah saatnya punya rumah atau sementara ngontrak dulu. Kalau memang sudah saatnya punya rumah dan dihitung-hitung kemampuannya rasanya ada, ya nggak apa-apa juga nyicil gitu kan. Tapi opsi menyicilnya ada dua sistem. Yang satu syariah. Ya syariah kita anggaplah kita sebagai user, kita nggak terlalu mengerti kan.
ya yang bertanggung jawab yang melabeli syariah gitu. Tapi kan maksudnya kita mengambil yang syariah karena kita takut ya agar ada ridho Allah, maka kita ambil yang syariah. Persoalan itu sistemnya ternyata nggak syar'i juga, itu urusan para fukaha ahlinya lah gitu ya, ahli syariah yang melabel itu syariah gitu. Nah kemudian juga kita harus lihat, kalau seandainya cicilan itu tadi ada diistilahkan bunga lah gitu ya, padahal sebenarnya kan murabahah ya kalau yang sistem syariah, maka setiap bulan dia harus membayar cicilan sekian gitu. Nah, kalau dihitung dalam bentuk persentase, jadi yang syariah itu jadi kayak lebih besar. Nah, kita harus tanya gitu kan, sistemnya itu seperti apa gitu. Apakah floating, apakah tidak? Kalau dia floating dengan suku bunga yang ada, ya itu mah bukan syariah namanya, sama aja, bohong ya. Tapi kalau dia murabahah, dia sudah ngitung dengan harga tetap selama 15 tahun, mengambil margin tertentu. Nah, setiap bulannya itu kemudian keluar ekuivalen sekian persen, ya nggak ada masalah karena ada kepastian harga. Nah, tapi yang lebih harus kita lihat nih, kalau yang pernah punya pengalaman mengajukan KPR ke bank, seringkali sumber masalah itu terjadi ketika dia mengajukan KPR 10 tahun, 15 tahun, ternyata di tahun kelima ada rezeki mau dilunasi gitu. Ketika mau dilunasi, ternyata dia ngecek kok pokoknya nggak berkurang ya. Jadi selama ini saya bayar bunga terus gitu kan ya. Tambah ada penalti, ada apa dan sebagainya. Akhirnya dia merasa ditipu, sudah nyicil sekian tahun, ternyata yang dicicil itu bahkan bunganya doang gitu. Nah, kalau yang syariah, ketika dia membatalkan yang 10-15 tahun tapi ingin dilunasi dalam 5 tahun, itu seperti apa gitu. Nah, itu juga harus menjadi dasar pertimbangan ketika mengajukan gitu. Jadi banyak sekali ya masalah ini variabelnya gitu. Nah, jadi kalau dikatakan bahwa apakah semua itu riba, ya belum tentu ya. Kembali kita juga harus melihat, karena riba itu persoalannya lebih besar dari itu. Nah, ini sekarang saya akan bicara terkait riba, apa itu riba dan kenapa selalu ada gitu. Dan siapa saja pelaku yang dicerca kan. Jadi kalau kita kembali ke hadis yang ada di bawah, akan datang suatu zaman, kata Rasulullah, yang tidak seorang pun tersisa kecuali para pemakan riba, dan yang tidak memakannya akan terkena dampak debunya gitu. Kita sudah hidup di dalam sistem ekonomi, sistem penghidupan hari ini ya, kalau ikut mainstream, yang basisnya ya memang ribawi gitu ya. Fiat economic system, sudah dasarnya udah nggak pakai emas juga di belakangnya itu ya. Semua cetak uang itu bukan lagi atas dasar komoditi emas di belakangnya gitu, tapi udah pakai sistem printing, basisnya hutang begitu ya. Ekonomi ini semuanya dibangun dengan itu gitu. Jadi rente itu akan ada karena sistemnya akan begitu. Dari yang levelnya negara sampai yang levelnya RT, sampai yang rentenir, yang bank keliling, semua ya ada di semua level gitu. Nah, tentu kita mohon ke Allah agar terhindar dari sistem-sistem itu. Jadi kita bicara sistem ekonomi, bicara kurensi sistem gitu ya, kemudian komoditi, ada pasar-pasar transaksi finansial yang kemudian lepas dari usaha sektor real begitu ya. Jadi rumit gitu. Kalau mau dijelaskan juga tentang riba itu banyak gitu. Kita sudah ditingker oleh sistem itu. Nah, apakah kemudian tadi kita nyicil rumah, kemudian mengajukan pinjaman, bayar bunga, itu otomatis riba atau enggak? Ya levelnya macam-macam. Itu bisa masuk ke debunya gitu. Karena tidak ada pilihan lain. Kita harus mengajukan pinjaman, sambil mohon jalan keluar dari Allah agar bisa lebih cepat melunasinya. Tapi dayanya harus terbangun gitu ya, agar kita nggak usah nyicil, bisa beli tunai, hidup yang cukup saja, tidak berlebihan. Untuk sampai ke sana itu butuh proses gitu, butuh proses, butuh tawakal.
memang atas izin Allah itu didesain. Jadi riba itu menarik karena dengan sistem jebakan zaman itu sebenarnya Allah hanya ingin melihat siapa yang baca Al-Quran gitu. Siapa yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Yang beriman dan bertakwa itu Allah akan buka berkah dari langit dan bumi, akan berikan makanan dari atas kepala dan bawah telapak kaki, kan begitu. Dia akan diberikan jalan hijrah untuk keluar sehingga tidak terkena oleh azab zaman yang memang atas izin Allah semua itu sekarang merasakan gitu. Tapi kalau yang beriman dia akan keluar dari azab zaman itu, dia akan diberikan sistem penghidupan sendiri oleh Allah gitu kan. Nah, jadi biasa hadis yang digunakan adalah yang memberi, yang mengambil, yang mencatat gitu kan ya. Semuanya itu Allah laknat gitu. Apakah betul seperti itu dan itu kemana arahnya? Tidak sesederhana itu gitu. Nah, jadi solusi jalan keluarnya ada yang jangka pendek dan jangka panjang. Jadi yang jangka pendek adalah kalau hari ini kita sudah punya banyak kebutuhan hidup dan banyak hal yang hari ini kita cicil, ya sudah nggak apa-apa. Itu kondisi hari ini gitu kan ya. Tapi kemudian tahap yang harus kita evaluasi adalah tabel belanja kita. Tabel belanja kita mana yang berlebihan, mana yang bisa dioptimalisasi, apakah semua barang yang selama ini kita beli dengan nyicil semuanya ada dasar yang kuat atau tidak, ya kebutuhannya. Ataukah dari sekian barang itu ternyata 70%-nya itu karena kecenderungan keinginan hawa nafsu, sebenarnya nggak butuh-butuh banget gitu ya. Itu yang harus kita evaluasi, kita mohon ampun ke Allah atas semua pembelanjaan kita yang berlebih-lebihan, angan-angan, cita-cita, ingin punya lifestyle yang tadi ya, yang boros itu harus kita hilangkan. Gitu. Kemudian kita juga harus berusaha untuk bergantungnya pada Allah, bukan kepada tempat pekerjaan. Kita bekerja hari ini di perusahaan yang ada, yang kita harapkan wajah Allah. Kita harus membangun skill, kompetensi, ya etos kerja. Kenapa? Bukan buat kantor. Karena itu cara untuk mohon ke Allah melalui zikir di dalam sarana pekerjaan. Ya, ketika dia bekerja dalam satu perusahaan, gajinya kecil, tapi yang dia berikan kepada perusahaan itu besar, artinya orang itu terus belajar, dan meskipun gaji kecil, dia banyak memberi manfaat ke perusahaan itu. Ya, tiba-tiba bukan jadi karyawan, saking dibutuhkannya diangkat jadi partner, bisa begitu Allah ya. Atau tiba-tiba datang orang lain, perusahaan lain yang menawarkan ke dia untuk bekerja di perusahaan yang lain, dia yang dipinang, saking ahlinya gitu kan. Tapi kalau dia bekerja di satu perusahaan, hitung-hitungan, kompetensi nggak dikembangkan, ya saya mah cuma dibayar segini, ngapain saya ngerjain A, B, C gitu ya. Itu ya di situ-situ aja gitu, ngeluh terus tapi kompetensi tidak dikembangkan, bergantung ke perusahaan sambil juga selalu itu tadi ya menjelek-jelekkan gitu. Jadi itu bukan sikapnya mukmin gitu. Nah kira-kira itu ya yang bisa saya sampaikan. Kajiannya per satu-satu ini kayaknya nanti akan dibuka bertahap, tapi itu panjang-panjang, banyak referensi ayatnya, banyak referensi hadisnya, banyak perbedaan pendapatnya, tapi kira-kira ya alurnya begitu. Jadi kita akan coba tanya jawab saja ya di sisa waktu terkait dengan mungkin yang berkaitan dengan kehidupan kita. Kalau ada yang mau ditanyakan terkait riba tadi ya, terlilit oleh hutang, persoalan, itu harus seperti apa gitu. Baik, itu aja mungkin dari saya pengantarnya, padahal inginnya ringkas, itu aja pengantarnya nggak bisa ringkas ternyata. Baik, itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mas Taufik. Alhamdulillah. Ya, memang ini agak masif ya topiknya, jadi pasti agak susah mendaratkan. Tadi yang Mas Taufik ya review itu juga masih banyak yang menggantung karena akal kita yang lemah itu. Ya,
Kita hanya tahu yang satu riba, yang satu tawakal ke Allah gitu kan. Ada Sang Pencipta yang memberi rizki, tapi bagaimana memohon rizki dengan baik ke Allah, bukan artinya cuma berdoa, tapi tidak bekerja, menggunakan akal, mengoptimalisasi semua karunia yang Allah beri gitu kan. Itu di situ tuh umat kadang-kadang ada gap. Jadi akhirnya hanya berdoa, berzikir, ya akhirnya berdoa ke Allahnya untuk rizki bumi gitu. Jauh-jauh pergi ke Mekah, sampai di sana mudah-mudahan di Bandung nanti kalau pulang rizkinya jadi banyak, ya tokonya jadi laku. Jauh-jauh pergi ke Mekah di Baitullah, jarang yang kemudian mungkin berdoanya semoga dibuka pintu pengenalan kepada Allah, semoga menjadi hamba yang lebih ridho. Jarang. Banyaknya yang jauh-jauh itu semoga pulang ke tanah air rizkinya jadi mengalir gitu ya, tokonya jadi laku. Nanti doanya macam-macam tuh. Bawa karung isinya titipan doa kan, karena tahu mau naik haji, tetangga, saudara berdoa, nanti kalau di sana doain saya ya. Ya, semoga cepat dapat jodoh katanya. Semoga cepat dapat konsumen apalah gitu ya. Jadi seringkali masih ada gap antara kita itu, yang satu kita melihat ada problem di persoalan riba ya. Tapi ketika menghindar, kita belum mampu untuk mengaktifasi akal, membangun jalan hijrahnya gitu. Alih-alih membangun secara akliyah, kita langsung loncat ke ya pokoknya ada Allah, kita mohon aja tapi nggak berbuat. Nah di situ tuh yang memang topik ini kita butuh menyambungkan jembatan. Karena banyak hadis Allah senang hamba yang bekerja secara ahli begitu kan ya. Allah itu senang hamba yang dalam mencari penghidupan, siang harinya susah payah, lelah gitu ya. Malamnya itu Allah banyak memberikan ampunan misalkan. Itu banyak hadis-hadis seperti itu. Nah, jadi itu mungkin salah satu PR agar umat ini kemudian tahu bahwa banyak hal yang sifatnya tadi ya mungkin kurang baik, tapi untuk memperoleh penghidupan yang baik dia harus beramal soleh gitu. Nah, amal soleh itu menjadi sesuatu yang langka dipahami gitu. Apa maksudnya amal soleh? Apa bedanya amal baik dengan amal soleh gitu kan ya? Ya tentu amal soleh itu beramal sesuai dengan ilmu yang kita punya, mensyukuri apa yang Allah berikan kepada kita. Alih-alih berpikir yang nggak ada, yang ada dulu optimalkan, gitu kan ya. Allah tidak tambah nikmatnya karena dia tidak mensyukuri yang ada, gitu kan. Nah untuk bangun ke sana, itu permohonan ke Allah dalam bentuk doa amalnya, dia harus bergerak, harus mensyukuri, dia bekerja di perusahaan yang terbatas, bisa memberikan gaji, tapi juga etos kerjanya, katakanlah, apa yang dia berikan ke perusahaan itu lebih besar ketimbang gajinya, tapi yang selisihnya itu dalam rangka mengharap wajah Allahnya itu yang jarang, ihsannya itu jarang di dalam bekerja begitu. Karena Allah kan menyaksikan sebenarnya. Nah kemudian ada pertanyaan dari Teh Lita ya, terkait bagaimana sorry, saya sambil baca ya. Mau bertanya kalau kita belanja nyicil dari uang bunga deposito itu boleh apa tidak dan apakah termasuk riba gitu ya. Ya tentu gini, kan zaman dulu ya, ini kalau terkait dengan riba. Kalau sekarang tuh ada bank gitu, kalau dulu nggak ada bank gitu. Riba itu yang justru samar, yang bahaya, yang Abu Bakar ya kalau nggak salah, Abu Bakar Siddiq mengatakan bahwa seandainya Rasulullah masih ada itu, saya lupa apakah Abu Bakar apakah Umar. Seandainya Rasulullah masih ada 3 hal yang ingin kami tanyakan gitu ya. Yang pertama terkait dengan khilafah, yang kedua terkait kalalah,
kalalah itu orang yang meninggal tidak punya anak, tidak punya orang tua, itu hartanya kemana gitu kan, warisnya itu. Karena banyak persengketaan di situ. Yang ketiga terkait riba gitu. Tapi riba di zaman Rasulullah itu sudah selesai membahas terkait riba yang jahiliyah, yaitu yang penundaan. Ketika orang minjam, kemudian jatuh tempo belum bisa bayar, terus dikasih bunga berbunga begitu kan. Itu sudah nggak boleh di zaman Rasulullah. Tapi itu antara orang dan orang, gitu. Itu antara orang dan orang. Jadi kalau tadi kita bicara bank yang melakukan itu, bank itu kita nabung uang di bank. Karena kita nabung uang di bank, kemudian di sana sistemnya itu ya ada deposito, ada bunganya, yang kemudian karena kita nabung kita punya uang 1 miliar katakan, taruh di bank ya tentu bunganya gede tiap bulan gitu kan. Emang 1 miliar mau ditaruh di bawah bantal kan susah juga gitu. Jadi akhirnya yang aman kita taruh di bank. Konsekuensinya ada bunganya, kompensasi di situ. Nah itu institusi ya, nah, itu institusi. Tapi yang benar-benar riba, kalau itu tuh dipertanyakan ribanya ya. Sebagai sistem oke lah gitu, tapi sebagai kita yang naruh di bank, dapat bunga deposito, apakah itu sesuatu yang haram atau enggak? Sebagian mengatakan nggak boleh dimakan, maka itu dibuang aja untuk dana sosial kan. Yang penting kita naruh uang aman gitu kan. Belum tentu aman juga sih, banyak juga yang terlikuidasi banknya gitu ya. Cuman kita kan kurang belajar dari sejarah gitu, dan kita tertipu oleh institusi yang seakan-akan itu aman gitu. Tapi yang jadi problem yang pasti riba adalah begini, ketika ada saudara yang minjam uang, atau ada teman yang minjam uang, atau anaknya yang minjam uang, dia mengatakan gini, saya kasih pinjam kamu deh, kalau saya taruh di bank, kan saya dapat deposito tuh, ya 7% ke atau berapa persen ya, ya kamu lebihin lah dikit daripada yang deposito, itu riba, kalau itu pasti riba. Karena di zaman Rasulullah itu antara person dan person. Ya, karena ada Qardul Hasan. Nanti teman-teman baca di Al-Quran ayat terkait Qardul Hasan. Barang siapa yang memberikan pinjaman yang baik kepada Allah, maka Allah, wah ganjarannya itu pelipat gandaan, pengampunan, jalan keluar, banyak sekali. Karena Qardul Hasan itu semua rizki yang Allah berikan, ada orang yang butuh dan hak kebutuhannya, kita potong sebagian dari dana kita pinjemin ke dia. Belum tentu dia bisa balikin kan. Kita bikin akadnya, kita bikin perjanjiannya, tapi pada saatnya dia nggak bisa balikin, itu Allah yang ganti kalau benar ilmunya. Gitu. Makanya kan gitu, di Al-Quran, jika orang yang berhutang dalam kesulitan, maka hendaklah engkau memberikan tenggang waktu. Tapi jika engkau sedekahkan, maka itu lebih baik bagimu. Itu Allah kan yang berfirman begitu. Jadi maksudnya, kalau kita memberikan uang kita pinjemin ke saudara, ya harus ditanya, mau minjem uang buat apa? Mau upgrade HP? Emang HP kamu yang kemarin kenapa? Ya nggak ada, udah ketinggalan zaman aja, nggak boleh hukumnya. Kita nggak boleh minjemin untuk pembelanjaan hawa nafsu. Tapi kalau dia bilang, saya butuh banget, anak mau sekolah, besok harus bayar. Kalau kita ada, ya kita berikan, ya kan? Ya kita nggak bisa seperti bank, jaminannya apa? Mobil kamu jadi jaminan, nanti kalau saya kasih kamu balikinnya plus ada tambahan. Nah itu, jadi karena kita belajar dari bank, ketika transaksi kebaikan dengan sesama manusia, kita jadinya mengambil pelajaran dari bank dan kita jadi bank ilegal gitu ya. Nah, itu riba tuh. Nah, tapi kalau yang tadi Teh Lita katakan, ketika dia sebagai institusi, itu udah diinstal sistemnya begitu. Ya, ada bank sentralnya, ada bank teknisnya, macam-macam bank teknisnya, ada syariah, ada konvensional, semua sistem ekonominya gitu. Ya, kita mau beli barang, mau ngirim uang, takut ditipu sama si penjualnya. Si penjualnya mau ngirim barang duluan, takut nanti pembelinya nggak bayar. Akhirnya mereka bilang pakai LC, pakai SKBDN nih kalau yang orang-orang bisnis ya, pakai instrumen di bank.
Nanti kalau barangnya sudah kamu terima, semuanya sesuai syarat, banknya cairin. Tapi saya maunya uang itu sudah aman di bank. Jadi bank menjadi pihak ketiga untuk mengamankan transaksi dua belah pihak yang bertransaksi. Ya karena zamannya udah begitu. Jadi akhirnya kita butuh instrumen dari bank untuk mengamankan transaksi. Karena padahal kalau mukmin kan, muslim kan, ketika berjual beli tidak boleh ada penipuan kan. Kalau seandainya semua beriman bertakwa, kita nggak butuh bank. Saya mau beli barang ini, nanti harganya segini, saya kirim dulu aja, nanti silakan kamu bayar. Yang beli juga takut kalau nggak bayar segera, nanti ada apa-apa, dia ada hutang kan, dia langsung bayar. Kalau sama-sama bertakwa sih nggak ada masalah kan, transaksi itu. Ya, kalau orang bikin perjanjian kerjasama atau jual beli, kalau sama-sama orang yang beriman dan beramal soleh, tidak akan memasukkan klausal yang menipu di dalam perjanjian jual belinya. Karena dua-duanya diikat oleh hukum keadilan. Karena sesungguhnya keadilan itu lebih dekat kepada takwa kan. Itu justru baju takwa yang tertinggi. Kalau bertakwa Allah akan buka rezekinya, maka dia harus berlaku adil. Jadi ketika bikin perjanjian kerjasama, mereka akan musyawarah mencari bentuk kerjasama yang win-win. Bahkan kalau misalkan ada yang kurang paham, yang satunya akan menghindari agar teman yang bertransaksi dengan dia jangan sampai dirugikan. Akan mengatakan, gimana kalau kita ngaturnya begini aja kerjasamanya, supaya nanti kalau untung sama-sama, kalau rugi sama-sama. Gitu kan? Tapi kalau sama-sama nggak bertakwa, ya pasti diselip-selipin pasal-pasal yang kalau kamu rugi, saya jangan ikut-ikutan rugi. Jadi dia harus masukin pasal-pasal yang tersembunyi gitu kan. Nah cuman kondisi zamannya ya gitu, jarang yang beriman dan bertakwa itu. Sebagian besar dari orang yang berserikat itu satu dan lain menzolimi, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh gitu. Nah jadi kehadiran instrumen itu juga sebagai sebuah kekayaan Allah sebenarnya menguji kita beriman atau enggak gitu. Nah jadi yang tadi Teh Lita sampaikan, itu nanti kita akan mudah-mudahan kita akan bisa lebih detail ya. Tapi per hari ini dalam tanda kutip ya, apakah itu riba atau bukan ya, saya tidak bisa mengatakan iya atau tidak gitu. Karena memang kita hidup dalam sistem yang kita naruh, kemudian maksud kita bukan bunganya, kita naruh uang tapi kita dapat bunga di situ gitu. Tapi yang pasti akan ditanya oleh Allah adalah, kan ada orang yang punya tabungan sekian besarnya, sehingga waktu dia taruh di bank, dari bunganya saja dia bisa makan untuk hidup bulanan kan? Gitu. Itu pasti ditanya oleh Allah. Ketika di kiri kanannya ada tetangganya, ada saudaranya, ada keluarganya yang menjadi pasangan dari hartanya yang dia taruh di deposito itu. Satu, zakatnya udah keluar atau belum. Kedua, infaknya dilakukan atau tidak untuk memperoleh wajah Allah kan. Jadi saking dia takutnya pokoknya habis, maka dia taruh di deposito sehingga dia makan dari bunganya saja. Riba tidaknya itu masih harus dikaji lebih lanjut. Tapi bahwa itu akan dipertanggungjawabkan oleh Allah karena ada persoalan akidah di sana. Ada wasiat Allah untuk berlaku baik kepada manusia yang akhirnya dia ingin mengamankan rizkinya itu dengan instrumen manusia, kira-kira gitu. Jadi gimana caranya supaya uang saya nggak habis, nggak berkurang pokoknya, tapi saya bisa makan dari bunganya saja gitu. Seakan-akan Allah itu tidak menjamin rizki selama manusia itu hidup. Gitu. Nah, jadi kalau semua orang melakukan begitu, artinya apa? Artinya ketika kita punya adik, kita punya kakak, kita punya saudara, ya, mereka semuanya itu tidak diberikan harta, tidak seberuntung orang-orang yang diberi harta. Tapi mereka punya skill, mereka punya keahlian, mereka punya semangat untuk bekerja. Nah, dia mengajak ke kakaknya, ya, ke saudaranya yang punya harta, mau nggak bareng kerja ini? Kita kembangkan, saya yang kelola. Nanti kita bagi hasil.
semuanya nolak. Kenapa? Karena takut rugi. Akhirnya orang-orang yang diberi kemampuan ini, dia terpaksa pinjemnya ke rentenir. Nah, itu dosanya kita pasti akan ikut, pasti itu. Pasti. Jadi kita berjamaah kok ditaruh di dunia ini. Allah nguji, ada yang dikasih harta lebih, kasih tenaga lebih, kasih ilmu lebih. Kira-kira semua yang Allah kasih, itu ditransaksikan untuk memperoleh ridha Allah agar dapat jaminan surga akhirat, bahkan keberkahan dunia atau enggak. Tapi kalau semua yang diberinya hanya disimpan untuk dirinya masing-masing, itu yang nanti akan dikabarkan, berikan kabar gembira kepada mereka yang menumpuk-numpuk emas, perak, ya, akan disetrika dahi, ya, dada, punggung, ya serem gitu. Jadi begitu teh, bukan nggak boleh, tapi kita boleh nabung. Tapi juga jangan sampai nabung itu menjadi togut yang membuat kita seakan-akan tanpa Allah pun kita udah ada uang yang kita bisa, itu banknya bisa sewaktu-waktu kena masalah tiba-tiba uang nasabahnya hilang, bisa begitu karena sudah ada yang diuji begitu ya, dari sekian bank yang kemudian gulung tikar gitu. Jadi jangan sampai secara akidah kita lebih yakin dengan apa yang ada di tangan manusia ketimbang di tangan Allah. Jadi kalau tadi mungkin kita tetap nggak apa-apa ada tabungan, tapi kalau seandainya kiri kanan ada yang membutuhkan, jangan tutup mata gitu. Dievaluasi, nggak apa-apa ambil sebagian dicairkan, mungkin untuk membuat usaha dengan adiknya, saudaranya, ya, tetangganya, tapi harus profesional gitu kan. Sambil kita sama-sama bertakwa kepada Allah gitu. Nah, ya kira-kira gitu. Jawabannya nggak bisa straight to the point saya, tapi secara akidah ada hal yang kita harus perbaiki dulu. Gitu. Ya, saya baca ya, Mbak Tata ya. Assalamualaikum, izin bertanya. Saya ada pinjaman ke koperasi kantor dengan bunga flat 10% selama 1 tahun. Itu pun karena diwajibkan anggota harus pinjam supaya uang koperasi ada untungnya. Apakah itu riba? Ya itu. Kemudian semisal ada keperluan mendadak dan kita punya simpanan emas ya, LM nih, lalu digadaikan ke pegadaian, apakah itu juga termasuk riba? Ya? Saya jawab yang nomor 2 dulu, yang gampang ya. Kalau kita punya logam mulia ya, LM ya, logam mulia, kemudian kita ada kebutuhan, kemudian kita gadaikan, itu tidak riba. Karena ran itu ada ya, ada bab ran di dalam muamalah, fikih muamalah ada, selama sesuai dengan ketentuan syariah gitu. Jadi kita punya emas, kita masukin ke pegadaian, ditaksir nilainya, kita mengajukan pinjaman, kita bayar uang pemeliharaan kan. Ketika kita kelola dengan baik uang itu, kemudian kita ingin menebus, ya tinggal ditebus aja gitu kan. Kita udah bayar admin, sudah bayar uang pemeliharaan gitu. Nah, tapi ada orang yang tadi ini juga, nah ini bisa, jadi riba itu saking halusnya ya. Jadi yang saya maksud itu riba nasiah itu sudah jelas. Ya, tapi siapa yang melakukan tadi? Kalau bank yang melakukan, institusi, karena itu dalam sistem ekonomi hari ini itu dalam tanda kutip ya. Apakah itu hukumnya sama dengan perorangan atau tidak, karena memang dibutuhkan. Tapi kalau tadi saudara minjem, kita, ya kalau saya ditaruh uang di bank dapat segini, kalau kamu minjem ke saya, kamu bayar lebihin deh dikit. Nah itu riba tuh pasti itu. Itu riba jahiliyah itu, zaman Rasulullah juga udah jelas itu, nggak boleh. Nah, yang repot itu adalah riba yang sifatnya riba fadl, riba yang tersembunyi, riba yang di dalam perdagangan. Kalau di Al-Quran itu ada ayatnya, yaitu orang-orang yang memakan riba tidak bisa berdiri tegak, kecuali sebagaimana tegaknya orang yang disentuh oleh syaiton gitu ya. Karena mereka mengatakan sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba gitu. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba gitu. Jadi mereka tidak bisa membedakan jual beli dan riba gitu. Sehingga
apa namanya, mereka menginjek di dalam sistem perdagangan itu bentuk-bentuk inovasi baru yang sebenarnya itu riba gitu. Cuman mereka tidak memahami kan ya. Padahal jual beli dan yang riba itu jelas sebenarnya bagi orang yang punya pengetahuan gitu. Jadi kalau ada transaksi tawaran-tawaran investasi yang udah terlalu membingungkan itu kita baca, karena kita ini semua lagi, kita butuh ya, apalagi yang sudah pensiun punya uang, ditaruh di deposito tetap kurang ya karena dananya sedikit, sehingga kalau di bulanan dimakan terus habis juga lama-lama. Tiba-tiba datang orang yang nawari peluang investasi dengan model-model yang kreatif ya. Ini dikasih fix income sekian, modelnya begini, begitu, dan sebagainya. Kita baca kontraknya juga udah bingung, tapi karena yieldnya besar, kita jadi tergiur kan. Padahal hukumnya kita tidak boleh mengikuti sesuatu yang kita tidak punya pengetahuan tentangnya gitu. Makanya itu yang uangnya dibawa kabur banyak ya, oleh macam-macam investasi bodong, mau itu berbaju koperasi, mau berbaju perusahaan, apapun itu gitu. Karena Allah juga sebenarnya punya instrumen untuk mengembangkan harta manusia, tapi melalui jalur yang secara akal manusia itu memahami. Artinya apa? Dia harus bergerak sesuai bidang masing-masing. Itu pasti Allah akan jamin nanti rizkinya gitu kan. Tapi karena banyak yang nawarin instrumen, ya dia sambil bekerja dia naruh di instrumen A, B, C, habis semua, pas pensiun uangnya udah habis semua. Bisa begitu gitu. Itu azab atau bahkan ya pembersihan lah dari Allah ya. Nah jadi tadi pertanyaan yang nomor 2 oke, nggak ada masalah. Kemudian yang pertanyaan nomor 1 terkait ada pinjaman ke koperasi dengan bunga flat 10% per tahun. Ya, iya kalau diwajibkan pinjam ini, saya nggak tahu sih ya karena kalau nggak ada kebutuhan kenapa harus pinjam gitu. Cuman karena itu diwajibkan sebenarnya harusnya nggak begitu ya gitu. Jadi mengelola simpan pinjam ya dengan bunga katakan 10% setahun atau 1% sebulan, bisa baik bisa enggak. Bisa saja ini jadi bisnis modelnya adalah dengan pinjaman kan. Jadi semua anggota harus pinjam karena di situ nanti ada SHU-nya dan lain sebagainya. Jadi bisnis modelnya itu dengan menggunakan ya gini, ini sama ya. Saya tidak akan mengatakan halal haram, tapi kita butuh memahami. Misalkan gini contoh, dalam sebuah lingkungan perumahan di mana warganya sebagian besar itu kena oleh lilitan hutang rente, ya, rentenir, sehingga kan kalau sekarang banyak bank keliling sampai ke perumahan-perumahan ya. Nah, maka warga itu membuat sebuah sistem tolong-menolong di mana warga perumahan itu mendirikan sebuah koperasi, misalkan contoh gitu ya. Nah, karena warga itu banyak yang kelilit oleh rente, yang dikejar-kejar bunga harian barangkali, gitu. Maka pengurus itu mengatakan bagaimana kalau kita bikin koperasi simpan pinjam dengan bunga 1%, ya. Kemudian kita bebaskan dulu semua warga yang sudah kena jebakan rente. Kita bebaskan, tapi dia harus menyicil dengan bunga 1%. Gitu. Sehingga satu demi satu warga itu terbebas dari hutang rente yang mencekik. Gitu. Tapi masih ada unsur bunganya. Gitu kan ya. Nggak apa-apa kalau di situ. Bahwa itu bukan sistem yang sempurna, tapi itu adalah proses untuk menyelamatkan orang dengan menggunakan sistem yang mungkin belum 100% bersih, tapi lebih baik. Itu hijrah tuh. Ya. Nah, tapi koperasi itu selain mengelola simpan pinjam, juga mengelola unit-unit usaha, mengelola pelatihan, mengelola training, agar warganya jadi lebih berdaya dan lebih mampu. Sehingga lama-kelamaan warga yang tadi dibebaskan dari hutang, masuk pengembaliannya ke koperasi, kemudian itu dikonversi lagi jadi program-program lain, warganya maju semua bayar zakat, memberikan infak, itu lebih baik. Jadi itu bisa jadi proses gitu.
Mbak Tata ke sana ya. Tapi kalau yang dengan model yang seperti Mbak Tata, ya karena apa namanya, ya gitu ya, karena mungkin niatnya ingin membantu agar koperasinya maju, tapi rasanya agak kurang pas kalau misalkan semua yang jadi anggota ada nggak ada kebutuhan diharuskan minjam supaya koperasinya maju gitu. Itu jadi ada unsur pemaksaan sebenarnya gitu. Nah, cuman kalau misalkan tadi ya karena itu diwajibkan karena kita di sana harus, ya nggak apa-apa karena kalau pemaksaan tuh gugur tanggung jawabnya di sisi Allah gitu. Ya mungkin gitu, Dra, yang saya bisa jawab. Eh, nggak apa-apa ini saya kan nggak akan bisa jawab. Bukan saya nggak bisa jawab. Kalau saya jawab to the point tuh nanti banyak kebingungan gitu ya. Jadi jadi persoalan riba, persoalan akidah di dalam rizki, pembelanjaan yang hak, ilmu zakat, ilmu infak ini topik yang masif dan kadar rizki yang telah Allah janjikan kepada manusia itu diukur berdasarkan pemahaman dia terhadap pembelanjaan yang baik tadi ya. Ya, kalau seandainya seseorang yang Allah menghendaki kebaikan tapi tercampur amalnya dengan akidah yang salah dalam pembelanjaan, si langitnya itu diseretin gitu corongnya itu lebih baik bagi dia ketimbang dikasih jor-joran rizki nanti makin melenceng gitu. Tapi kalau orang yang hari ini harta kekayaannya numpuk, dia menjalankan sistem riba makin kaya, itu bukannya beruntung ya, itu justru dikumpulkan bahan baku untuk dibakar di neraka kan. Jadi jangan sampai kita tertipu oleh bentukan-bentukan kalau orang itu kemudian hartanya berlimpah itu disebut beruntung karena di sisi Allah bukan begitu definisi keberuntungan gitu kan. Semua harta yang banyak yang kita punya di dunia, kalau itu tidak mengandung sesuatu yang baik, itu tidak akan diterima di sisi Allah, bahkan menjadi azab nanti di sana. Nah, ini udah azan ya, Ndra? Udah azan. Iya, Pak. Jadi saya sih sudah menduga kalau membuka topik begini nih akan panjang gitu ya. Tapi insya Allah kita minggu depan saya menunggu pertanyaan-pertanyaan seperti ini ya. Oh, baik. Sampai kita bisa mendaratkan. Jadi ketimbang saya ngebahas ilmunya, saya ingin tahu dinamikanya dulu tadi kan. Karena ketika saya nyampaikan begini, ada yang mengatakan, kok itu mengatakan bahwa bunga bank nggak riba? Ya, kita belum sampai ke sana gitu. Kita harus lihat dulu zaman, kita harus lihat dulu kondisi gelaran yang Allah berikan sekarang ini gitu ya. Sebelum kita menghukumi bentukan-bentukan yang terjadi di zaman ini, yang di zaman Rasulullah itu nggak ada gitu. Tapi secara esensi sudah diberi ilmunya oleh Rasulullah itu. Di Al-Quran sudah ada ilmunya, di hadis Rasulullah sudah lengkap prinsip-prinsipnya, bentuknya baru hadir sekarang gitu. Akhirnya yang terjadi perdebatan fikih gitu. Alih-alih orang bisa melihat esensinya ya, kenapa dari kacamata syariat apakah itu tepat atau enggak gitu. Jadi belum tentu sesuatu yang dihukumi halal pun baik, belum tentu. Ya, karena ada yang toyib kan. Yang toyib itu memilih di antara yang halal yang paling toyib bagi seseorang, yang paling Allah ridhoi bagi seseorang. Gitu. Nah, belum tentu yang hari ini dilabeli haram itu mengambil ilatnya sama gitu kan ya, atau kiasnya sama dengan yang dulu ada di Rasulullah gitu. Nah di situ sulitnya fikih kontemporer sebenarnya. Nah jadi yang ini mungkin saya lanjut minggu depan aja ya, Ndra. Nanti panjang nih. Jadi yang saya minta tolong di copy yang pertanyaan-pertanyaan yang ada dari yang sudah dijawab dan belum. Itu mungkin bisa di copy paste ke grup ya, Ndra.
Nanti saya coba mengkelompokkan, jangan-jangan ada satu jawaban yang bisa menjawab 3 pertanyaan gitu kan. Jadi belum tentu satu pertanyaan dijawab satu-satu. Bisa aja 3 pertanyaan dalam satu jawaban, kemudian ada pertanyaan berikutnya harus jawaban terpisah, kan bisa gitu ya. Tapi insya Allah nanti kita akan tuntaskan. Ya, alhamdulillah. Jadi nanti insya Allah pertanyaan yang ada di Zoom chat Indah rangkum ya untuk dirapikan nanti di grup. Juga nanti teman-teman misalkan ada yang mau mendiskusikan ya bentuk-bentuk tadi pinjaman ataupun tadi bentuk-bentuk yang tadi mungkin ingin diklarifikasi apakah itu riba atau bentuk pinjaman atau kredit gitu ya. Ya, gitu aja mungkin Pak dari Indra. Hatur nuhun. Baik, alhamdulillah sahabat-sahabat atas kehadirannya. Semoga ada manfaat dari diskusi kajian hari ini. Jadi maksud saya di tahap awal ini terkait urusan yang masif karena riba adalah dosa yang sangat besar di sisi Allah. Dan hukumannya itu ya, ancamannya itu besar sekali, sangat besar. Gitu. Ini salah satu 7 dosa besar ya. Tapi saya tidak yang kita lebih harus fokus adalah bukan apakah bank itu riba, apakah itu riba. Yang lebih fokus adalah cara bergerak kita gitu. Ya, bahwa bank itu ada ribanya, instrumen yang lain ada ribanya, itu urusan mereka. Yang urusan kita adalah kita hari ini naruh di bank karena itu mekanisme zaman. Tapi ketakutan kita bahwa uang kita itu akan habis, seakan-akan Allah nggak ada, itu lebih besar konsekuensinya buat kitanya. Jadi biarkan yang lain-lain itu tugasnya fuqaha, ahli hukum. Yang penting secara akidah jangan sampai kita menyinggung Allah. Seakan-akan kita mempertuhankan yang selain Allah. Kita punya togut, punya ilah yang banyak, itu kan syirik dosanya. Gitu. Jadi kadang-kadang dalam urusan begini kita lebih banyak terlibat dalam perdebatan wacana. Kita mengatakan, oh itu riba, oh itu haram. Loh, kita sendiri gimana? Ya, dalam menghadapi kehidupan ini, ada tawakal ke Allah atau tawakal kepada selain Allahnya. Jadi, insya Allah yang tadi, yang sifatnya mungkin lebih luas, kita bertahap bangun ilmunya. Tapi yang hari ini kita memperbaiki adab dan sikap kita di hadapan Allah dulu nih. Ya kan? Karena kan kalau besok ternyata ada yang ajal, dan kita nggak tahu ajal kapan, seminimalnya kita datang ke Allah itu dalam proses sedang berusaha untuk merubah diri gitu ya. Daripada kita nuding-nuding yang di luar, ya yang di luar itu urusan dia dengan Allah nanti gitu. Nah, kita kalau bisa menghindari, ya sudah bangun kapasitasnya, syukuri yang ada, hari ini masih bergerak dengan harus minjam, nggak apa-apa. Tapi apa yang kita lakukan untuk merubah keadaan itu? Apakah hari ini kita berharap ke Allah dengan upaya, dengan amal kita, agar bertahap kita tidak harus mengandalkan sistem-sistem yang katakanlah subhat lah gitu ya, meragukan gitu. Yang paling penting adalah upaya kitanya gitu. Kalau riba mah dari awal sampai akhir zaman akan ada aja gitu. Nah masalah ngambilnya, kenapa ngambilnya, itu urusan lain. Jadi semoga Allah bukakan jalan rezeki kita semua dengan kita belajar memperbaiki akidah dan kita lebih mengenal Allah dan mekanismenya, khususnya kan Ar-Razzaq, Al-Fatah ya, yang membuka rezeki. Jadi biarkanlah kondisi zaman ini repot, tapi Allah jamin, Allah janjikan orang yang benar beriman dan bertakwa nggak akan susah hidupnya gitu. Nah kita ingin masuk ke sana membuktikan. Baik, terima kasih banyak sahabat-sahabat. Kita sama-sama akhiri ya kajian ini. Jika ada hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Kadang-kadang kalau membahas yang gini-gini rada bersemangat. Tentu ilmu yang kurang hak, Allah mudah-mudahan Allah yang memperbaiki dan memberikan kita yang lebih hak. Kita sama-sama akhiri kajian hari ini dengan beristighfar pada Allah dan kita tutup dengan kafaratul majlis. Astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Makasih ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur Mangga. nuhun Kang Yudi.